Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi RPR. Praktikum video kali ini saya akan melakukan tentang mengarahkan aliran teks menggunakan ekspresi reguler dan menggunakan perintah untuk memfilter file teks pada VirtualBox Ubuntu Server. Pada praktikum ini yaitu akan mempelajari cara mengarahkan ulang dan mempipe channel input, output, dan juga kesalahan standar. Lalu akan melakukan menggunakan ekspresi reguler untuk memfilter keluaran perintah atau content file. Dan juga melakukan praktikum melihat file besar atau keluaran perintah dengan program untuk pagging dan melihat bagian yang dipilih. Saja login ke server login Ubuntu server. Dapat digunakan untuk menampilkan konten file dan akan digunakan dalam contoh untuk memverifikasi keluaran yang dialihkan ke file. Kita coba langkah pertama. Pada output yang telah dilakukan pada langkah pertama yaitu perintah menggunakan pesan dengan std ke terminal. Perintah kedua dari redirect output yaitu alih-alih mengirim output ke terminal itu dikirim ke file yang bernama my message. Perintah terakhir menampilkan isi dari file my message. Langkah kedua, perhatikan bahwa menggunakan satu simbol redirection akan menimpa file yang disebut dengan clobbering file. Langkah yang ketiga, pada langkah yang ketiga, eh, kita menggunakan redirection double, yaitu semua data yang ada disimpan di my message dan juga data baru yang ditambahkan di akhir file. Maka keduanya akan muncul seperti output yang ada tertera di layar monitor. Langkah keempat, kita akan mencoba
Hmm. Tanda seperti directory home itu kita akan melakukan perintah dengan mengamati std atau stdout. Kita akan mencoba. Nah, perhatikan pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa tidak memiliki izin untuk mengakses file atau direktory tertentu. Ini karena sebagai pengguna biasa tidak memiliki hak untuk melihat ke dalam beberapa direktori. Jenis pesan ini dikirim ke std, bukan st. Perintah find berada di luar materi praktikum ini. Tujuan penggunaan perintah ini adalah untuk mendemonstrasikan perbedaan antara std dan juga std. Kita akan lanjut ke langkah kelima. Ingat bahwa deskriptor file untuk std adalah nomor 2 sehingga digunakan bersama dengan simbol redirection untuk output std ke file yang bernama r.txt. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Hmm. Perhatikan bahwa opsi spasi diperbolehkan tetapi tidak diperlukan setelah simbol redirection dilakukan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu untuk mengarahkan output standar std dan kesalahan standar std ke satu file. Pertama-tama kita akan mengulang std ke file, lalu arahkan std ke file yang sama menggunakan notasi 2, direction, dan 1. Kita akan mencoba. Bagian perintah 2, direction, dan 1 berarti mengirim std ke channel 2 ke tempat yang sama di mana std channel 1 berjalan. Kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu input standar stdin juga dapat dialihkan. Biasanya stdin berasal dari keyboard, tetapi terkadang menginginkannya berasal dari file. Misalnya perintah tr menerjemahkan karakter, tapi hanya menerima data dari stdin dan tidak pernah dari nama file yang diberikan sebagai argumen. Nah, kita akan mencoba perintah R untuk berhenti memproses input standar.
tombol enter untuk memastikan kursor berada di garis di bawah disk wall, lalu gunakan Ctrl D untuk menghentikan input memverifikasi membuat file. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu kita menjalankan perintah untuk menggunakan perintah tr dengan mengarahkan ulang stdin dari file. Kita akan mencoba. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu bentuk pengalihan populer lainnya adalah mengambil output dari satu perintah dan mengirimkannya ke perintah lain sebagai input. Misalnya, output dari beberapa perintah bisa sangat besar sehingga output bergulir dari layar terlalu cepat untuk dibaca, yaitu dengan jalannya perintah untuk mengambil keluaran dari perintah ls dan mengirimkannya ke perintah more yang menampilkan satu halaman data sekaligus. Kita akan mencoba. Untuk mengeluarkan perintah spesial dari daftar tersebut, kita menggunakan Ctrl+C. Perintah cut berguna untuk mengekstrak bidang dari file yang dibatasi oleh karakter seperti tanda titik dua di etc password atau memiliki label tetap. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu menggunakan perintah cut untuk mengekstrak semua nama pengguna dari database bernama etc password, file yang berisi informasi akun pengguna. Kita akan mencoba. Maka layar akan tambah seperti itu. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu output pada contoh sebelumnya, yaitu diurutkan digulir dari layar. Pada langkah selanjutnya akan mengambil output dari perintah cut dan mengirimkannya ke perintah sort untuk memberikan beberapa perintah pada output. Kita akan mencoba cut G 1 Nah, langkah selanjutnya yaitu hasil dari urutan, lalu kirim output dari perintah sort ke perintah more untuk mengatasi masalahnya. Kita akan mencoba cut G 1 Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu melihat file teks besar, yaitu menggunakan perintah more atau less, memungkinkan pengguna untuk melihat data sebagai halaman
atau baris sekaligus perintah pager, yaitu untuk mengizinkan untuk navigasi dan pencarian lain yang akan diperlihatkan. Kita akan coba perintah pertama, add kitchen. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu menggunakan perintah less untuk menampilkan seluruh isi file, kemudian cari kata bin menggunakan N untuk maju dan N untuk mundur. Kita akan mencoba. Lalu perintah selanjutnya, kita akan menggunakan perintah tel untuk menampilkan 10 baris terakhir dari file etc password. Kita akan mencoba. Saya Lalu langkah selanjutnya yaitu menggunakan perintah head untuk menampilkan 2 baris pertama dari file etc password. Head in 2 etc password. Lalu langkah selanjutnya yaitu menjalankan garis perintah berikut untuk mempipe output dari perintah ls ke perintah tel. Menampilkan 5 nama file terakhir dari direktori etc. Kita akan mencoba ls etc. Seperti dilihat, perintah head dan tel menghasilkan 10 baris secara default, juga dapat menggunakan opsi min dan juga tanda pagar untuk menghasilkan perintah tersebut dapat digunakan untuk membaca input standar dari sebuah pipa yang menerima output dari sebuah perintah. Perintah head mulai menghitung barisnya untuk dikeluarkan dari bagian atas data, sedangkan perintah tel menghitung jumlah baris untuk dikeluarkan dari bagian bawah data. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Head, head, min 20. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu mencari teks menggunakan ekspresi reguler. Dalam praktikum ini yaitu menggunakan rangkaian perintah JIT dengan ekspresi reguler untuk mencari string karakter tertentu dalam aliran data, misalnya file teks. Langkah yang pertama yaitu penggunaan grep dalam bentuk sederhana seperti SSHD di file etc password. Kita akan coba. SSHD. SSHD password.
Lalu perintah kedua yaitu ekspresi reguler adalah greedy dalam arti bahwa mereka akan cocok dengan setiap contoh dari pola yang ditentukan. Kita akan mencoba tanda merah menunjukkan apa yang sebenarnya cocok, juga dapat melihat bahwa semua pemunculan root dicocokkan pada setiap baris. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu membatasi keluaran. Perhatikan bahwa ada dua contoh tambahan dari akar kata, tetapi hanya satu yang muncul di awal baris yang cocok, yaitu menggunakan tanda kutip tunggal, bukan tanda kutip ganda, di sekitar ekspresi reguler untuk mencegah program sel mencoba menafsirkannya. Kita mencoba langkah yang selanjutnya, yaitu mencocokkan sinkronisasi pola di mana saja pada satu baris. Kita akan mencoba. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Klik sini. Perintah sebelumnya cocok dengan setiap instance, sedangkan yang kedua hanya cocok dengan instance di akhir barisnya saja. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu menggunakan karakter periode titik untuk mencocokkan karakter tunggal apapun. Kita akan mencoba. Ya. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu karakter pipa atau operator alternatif, yaitu yang bertindak sebagai operator atau misalnya dengan menjalankan mencocokkan SSHD, root, ataupun operator. Kita akan coba. Ini SSHD, root, operator. Perhatikan bahwa perintah grep tidak mengenali pipa sebagai operator penggantian secara default, sedangkan perintah grep sebenarnya menyatakan pipa sebagai karakter yang biasa. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu dengan grep SSHD operator password. Gunakan switch min untuk memungkinkan grep beroperasi dalam mode diperpanjang untuk mengenali operator pergantian. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu menggunakan ekspresi reguler yang diperluas, yaitu dengan i grep. Kita akan mencoba i grep. Tanda kurung digunakan untuk membatasi skop dari karakter tanpa mereka. Lalu pola seperti nope, n akan berarti cocok dengan nope atau n. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Oke.
password grip 019. Perintah head digunakan untuk membatasi output dari perintah grep. Lalu langkah ke selanjutnya yaitu mencari pola yang berisi urutan 3 digit. Kita akan mencoba grep di 0 sampai 9. Maka akan muncul perintah seperti berikut, yaitu tentang mencari pola dengan urutan 3 digit menggunakan karakter kurung yang menyatakan bahwa ingin mengulangi pola beberapa kali, misalnya 3. Penggunaan kualifikasi numerik membutuhkan mode grip yang diperluas. Mungkin itu saja eh, yang dapat saya perlihatkan di dalam video praktikum tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.